Kok kencengan ini? Tak suara gue doang. Oh, tiga-tiganya.
Tes. Salam, selamat pagi. Shalom. Isapa nami di rumah, salam, selamat pagi, selamat hari Minggu. Tata ibadah kita minggu ini, minggu kita minggu jubilate, model liturgi, model B. Terpujilah Tuhan karena kasih-Nya yang besar, terpujilah Ia yang maha dahsyat dan ajaib. Bersoraklah baginya, juru selamat kita. Selamat beribadah kepada seluruh jemaat GKPS Cililitan, baik yang ada di gereja maupun yang beribadah dari rumah. Tema kegiatan GKPS 2021, persekutuan dan pelayanan yang berdampak, subtema, menggerakkan warga jemaat untuk saling menopang dan menguatkan serta peduli di tengah pergumulan hidup. Topik mingguan, menjalankan perintah Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pagi ini. Sekarang kami beri saat teduh. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari menyambut hadirat Tuhan dengan bernyanyi dari NKB nomor 1, bait 1, 2, dan 3. Dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Raja atas segala raja, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengalahkan kuasa iblis dan maut, sehingga kami memperoleh keselamatan dan kehidupan kekal. Di rumah-Mu yang kudus ini, kami datang ke hadapan-Mu dalam persekutuan ibadah ini, memuji serta meninggikan nama-Mu karena segala perbuatan-Mu yang sungguh besar. Sambutlah kami, serta penuhilah hati kami oleh Roh Kudus, supaya ibadah ini layak sebagai ucapan syukur dan pujian jemaat yang telah dimenangkan. Semoga melalui ibadah ini, kami semakin memahami kasih karunia-Mu yang tiada berkesudahan dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah pencipta cakrawala. Mari kita bernyanyi dari NKB nomor 7, bait 1 dan 2, dan bait kedua nanti jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita berdoa, mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kudus dan Maha Tahu, Engkau telah menyatakan kebenaran-Mu kepada kami. Namun hidup kami sering tidak sesuai dengan kebenaran-Mu. Kami sering lalai mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi. Ada kalanya kami kurang menyadari bahwa kami ada dalam keadaan seperti yang sekarang ini hanya oleh kasih-Mu. Kami sadar bahwa tidak ada dosa serta kesalahan yang tersembunyi di hadapan-Mu. Oleh sebab itu, kami sujud memohon pengampunan. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami karena rahmat-Mu. Kiranya Roh Kudus tinggal dan berdiam di dalam diri kami, dan selalu menuntun kami agar hidup dalam kebenaran dan kekudusan, supaya kami menjadi turut pewaris kehidupan kekal yang telah dijanjikan anak-Mu Yesus Kristus kepada orang percaya. Amin. Dengarlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Di dalam kasih Allah, dosa kita telah diampuni. Oleh karena itu, nyatakanlah tanda-tanda hidup baru dalam kehidupan kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Mari kita bernyanyi dari NKB nomor 138, bait 1 dan 2. Bait kedua nanti jemaat kami undang bangkit berdiri. Makin serupa
kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang yang percaya di segala tempat di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kukasihi engkau, kukasihi engkau. Mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 219 bait 1 dan 3. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan yang berkebaktian di rumah Tuhan pada pagi hari ini. Demikian juga jemaat Tuhan yang beribadah di rumah yang mengikuti secara live streaming. Salam bagi kita semua. Shalom. Penegasan warta jemaat GKPS Cililitan pada hari ini Minggu tanggal 25 April 2021
yang adalah merupakan penegasan dari warta jemaat yang sudah dibagikan kepada semua jemaat Tuhan secara elektronik, baik itu dalam berita, warta maupun penegasan keuangan. Yang pertama adalah kami tetap mengingatkan kepada semua warga jemaat GKPS Cililitan agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita dengan memakai masker, tetap sering untuk melakukan cuci tangan dengan air bersih dan air mengalir, jaga jarak, dan tidak bersalaman serta tidak berkerumun, dan makan makanan sehat dan bergizi. Yang kedua adalah rapat majelis. Pada hari ini, setelah selesai kebaktian, yaitu nanti pukul 13 WIB, yaitu pada hari ini Minggu tanggal 25 April 2021 akan dilaksanakan rapat majelis GKPS Cililitan melalui Zoom meeting dengan agenda penetapan untuk Samas dan Situa Nabaru. Ya, diharapkan kepada kita semua majelis supaya dapat mengikuti rapat majelis ini tepat pada waktunya nanti jam 13.00 pada hari ini. Selanjutnya, CD remaja atau angkat CD. Akan diadakan acara angkat CD untuk anak kita yang telah mengikuti pendidikan angkat CD atau edukasi angkat CD pada angkatan 2019-2020 yang sebelumnya belum mengikuti angkat CD. Ini hanya merupakan sebagian dari yang sudah angkat CD sebelumnya. Yang akan dilaksanakan pada minggu depan, hari Minggu tanggal 2 Mei 2021. Dan terkait dengan hal tersebut, maka akan diadakan acara GR atau persiapan untuk pelaksanaan dari CD remaja atau angkat CD tersebut pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 pukul 13 WIB di gereja kita, di GKPS Cililitan. Dan perlu kami sampaikan kepada para orang tua bahwa pengumpulan pas foto dan kemudian formulir yang terkait dengan angkat CD ini diupayakan untuk diserahkan selambatnya pada hari ini, Minggu tanggal 25 April 2021. Jadi kepada orang tua yang nyombahta nasihol angkat CD bani minggu depan, ase hita persiap honma pas foto pakon formulir untuk kai. Yang keempat adalah ibadah di gereja pada minggu depan, yang akan mengikuti ibadah di gereja di rumah Tuhan ini pada minggu depan tanggal 2 Mei 2021 adalah dari sektor 1, 2, dan 3. Dan untuk jemaat Tuhan yang sektor 4, 5, dan 6 akan mengikuti kebaktian dengan menggunakan fasilitas Zoom meeting GKPS Cililitan. Demikian Bapak Inang Nama Poso sebagai penegasan warta jemaat bagi kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa di dalam surga, kembali kami Tuhan datang ke hadirat Tuhan mengucap syukur atas waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan pada pagi hari ini. Kami bisa bertemu kembali Tuhan di rumah Tuhan dan bisa juga mengikuti kebaktian Bapa, baik yang ada di rumah Tuhan pada hari ini maupun yang di rumah dengan menggunakan fasilitas Zoom meeting. Allah Bapa di sorga, kami bersyukur ya Tuhan untuk segala penggembalaan dan pemeliharaan tangan kasih Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami hingga saat ini.
berbagai pengalaman kehidupan yang boleh kami miliki. Sesungguhnya Tuhan, kami tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk semuanya itu, tetapi sungguhnya Tuhanlah yang memampukan kami, Tuhanlah yang menguatkan kami. Dan karena itulah Bapa, kami datang pada kesempatan ini penuh dengan rasa syukur dan terima kasih untuk penggembalaan-Mu Tuhan yang tidak pernah berakhir di dalam kehidupan kami. Allah Bapa di dalam surga, kembali Tuhan pada kesempatan ini kami menyampaikan doa-doa syafaat kami, permohonan kami kepada Tuhan. Kami kembali menyerahkan di dalam doa kami ini Tuhan, para orang tua kami yang lansia, Inang Naomi dan anak Natading Maetek. Tuhan, Engkau tahu Bapa apa yang menjadi pergumulan mereka, tetapi Tuhan, pada kesempatan ini dengan penuh pengharapan, kami menyerahkan orang tua kami ini, menyerahkan nyombah kami, semua mereka ke hadapan tangan kasih Tuhan, supaya Tuhan yang selalu menguatkan mereka dan memampukan mereka Tuhan untuk menjalani hari-hari kehidupan dengan penuh sukacita di dalam Tuhan. Demikian juga ya Allah Bapa, kami membawakan di dalam doa kami ini pemuda-pemudi kami yang masih sekolah atau yang sedang bekerja Tuhan. Berkati mereka Tuhan yang bekerja, biar Bapa mereka di dalam bekerja bisa memberikan yang terbaik Tuhan. Ajari mereka dengan hikmat Tuhan dan kekuatan yang datang daripada Tuhan, sehingga di dalam pekerjaan mereka juga bisa mereka Tuhan memuliakan nama Tuhan. Demikian juga Bapa bagi anak-anak kami, bagi nama Poso yang sedang dalam pendidikan, sedang dalam belajar, kiranya Tuhan memampukan mereka ya Tuhan, di dalam mengikuti pembelajaran dengan metode seperti yang kami hadapi di negara kami pada kesempatan ini. Biarlah Tuhan pengetahuan, hikmat yang datang daripada Tuhan, turun atas anak-anak kami Tuhan dan nama Poso kami, sehingga mereka Tuhan mampu untuk tetap belajar dengan baik ya Tuhan di dalam masa-masa keterbatasan seperti sekarang ini. Allah Bapa di dalam surga, demikian juga Bapa bagi nama Poso kami yang mencari pasangan hidup, kami juga bawakan mereka di dalam doa, supaya mereka juga ya Tuhan tepat pada waktunya, Tuhan akan memberikan Tuhan pasangan hidup bagi mereka yang sepadan dengan mereka, yang menuntun mereka Tuhan lebih dekat kepada Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan Tuhan nama Poso kami, semuanya Tuhan ke dalam tangan kasih Tuhan. Demikian juga ya Allah Bapa, jemaat Tuhan yang berulang tahun pada minggu-minggu ini, kami bawakan di dalam doa dengan penuh rasa syukur mereka Tuhan. Bapak Situa John Risman Damanik, Inang Maspida Hasinaga, dan Stephen Aritonang, dan juga Bapak jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin juga berulang tahun pada minggu ini yang tidak kami sebutkan namanya. Tuhan lawatlah mereka ya Allah Bapa yang sedang bersuka cita itu. Biarlah dengan lawatan Tuhan atas hati mereka Tuhan semakin sempurna sukacita yang dimiliki oleh mereka. Mengucap syukur atas pemberian Tuhan, bahwa sampai saat ini di dalam hari ulang tahun mereka, Tuhan tetap menyertai mereka ya Allah Bapa. Dan di dalam perjalanan kehidupan ke depan juga ya Tuhan, kami memohon tuntunan tangan kasih dan pemeliharaan tangan kasih Tuhan senantiasa bagi mereka. Biar mereka Tuhan penuh rasa syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Allah Bapa di dalam surga, kami juga Bapa membawakan di dalam doa-doa kami ini semua rencana-rencana kerja yang sudah kami tetapkan Tuhan di rumah Tuhan di Kuriamuon Bapa GKP Cililitan, demikian juga Bapa yang di Resort Cililitan. Tuhan, Engkau tahu semuanya Tuhan apa yang kami rencanakan, tetapi kami memohon tetap hikmat, kekuatan yang datang daripada Tuhan, sehingga kami berhikmat dan berpengetahuan di dalam melaksanakan
semua program-program kerja itu. Dan biarlah ya Tuhan, di dalam apa yang kami lakukan di rumah Tuhan, hanya menjadi kemuliaan hasangapun ma banigoran-Mu. Allah Bapa di dalam surga, kami juga Bapa mendoakan jemaat Tuhan yang sedang sakit dan sedang di dalam perawatan ya Tuhan. Allah Bapa, Engkau tahu ya Bapa apa yang jemaat kami yang sedang mengalami sakit di rumah sakit, dan juga Bapa yang mengalami sedang dalam proses pemulihan pada kesempatan ini. Lawatlah mereka ya Allah Bapa, walaupun mungkin mereka Tuhan tidak bisa datang ke rumah Tuhan, atau Tuhan terganggu di dalam mengikuti kebaktian maupun di rumah. Tuhan, kehadiran-Mu Bapa di sisi mereka, itulah yang kami mohonkan Bapa, supaya mereka Tuhan kuat dan tetap berpengharapan kepada Tuhan. Kami serahkan Bapa mereka semuanya, biar tetap Tuhan Engkau tumbuhkan rasa iman percaya mereka, supaya di dalam masa sakit dan pemulihan kesehatan mereka, di dalam kesunyian dan keheningan yang dimiliki oleh mereka ya Tuhan, dengan segala keterbatasan gerak, kehadiran Tuhan boleh mereka rasakan, sehingga Tuhan di masa pembaringan diri mereka juga Tuhan, mereka tetap bersuka cita dan kuat di dalam Tuhan, karena Tuhan menyertai mereka. Allah Bapa di dalam sorga, kami juga mendoakan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur ya Allah Bapa untuk bangsa dan negara kami, di mana Tuhan menempatkan kami Tuhan sebagai bagian daripada bangsa dan negara kami ini. Allah Bapa di dalam sorga, biarlah Bapa Tuhan yang memberkati seluruh pemerintahan daripada negara kami, dari pemerintahan tertinggi sampai pemerintahan yang terendah. Kami bawakan juga dalam doa kami Tuhan, Bapak Presiden Joko Widodo, supaya dia tetap Tuhan kuat, dan juga para menteri dan semua Tuhan, para pemerintah di dalam masa tantangan di negara kami pada kesempatan ini dengan penyebaran COVID yang ada, dan tantangan-tantangan yang lain ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan, memberikan hikmat yang datang daripada Tuhan, kesabaran yang datang daripada Tuhan, sehingga mereka Tuhan dengan hikmat, kesabaran, dan pengetahuan yang datang daripada Tuhan, mereka bisa Tuhan menjalankan pemerintahan di negara kami ini dengan baik. Allah Bapa di dalam surga, sebentar lagi juga kami Tuhan akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Krisman Purba. Allah Bapa, inilah hati kami ya Tuhan. Biarlah Bapa, hati kami Tuhan taburkan dengan firman Tuhan yang menjadi bekal rohani bagi kami dalam perjalanan kehidupan kami Tuhan di dalam minggu ini dan ke depan. Kuatlah kami ya Allah Bapa. Firma partondion nami tengon Tuhan mandopakon haganupan ari ini pargoluhan nami. Ahape tengon Bapa namasa bani pargoluhan nami. Demikian juga Bapak pendeta kami. Biarlah Tuhan Bapa Engkau urapi dia dengan hikmat Tuhan. Dan juga Bapak keluarga daripada Bapak pendeta kami ini kami bawakan di dalam doa kami. Tuhan senantiasa memberkati dan mencukupkan segala keperluannya Tuhan. Inilah doa kami ya Allah Bapa. Kami persembahkan kehadirat-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan Pendeta Bapak Krisman Purba, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 424 bait 1, 2, dan 3. Bersinar
kita berdoa. Penuhilah kami ya Allah dengan roh-Mu yang kudus. Karena saat ini kami mau mempersiapkan diri kami untuk menerima firman kehidupan dari-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang memenuhi kami, menolong kami, agar kami yang menerima firman-Mu hari ini boleh memahami firman-Mu dengan baik, dan firman-Mu hidup dalam diri kami, sehingga hidup kami dipimpin oleh firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Kuduskanlah hamba-Mu ya Tuhan, yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Tuhanlah yang menguasai hati hamba-Mu ini, pikirannya, mulutnya, dan seluruh tubuh, jiwa, dan bahkan roh hamba-Mu. Tuhanlah yang berbicara ke tengah-tengah kami, sehingga firman yang penuh kuasa, itulah yang keluar dari mulut hamba-Mu ini, dan kami diberkati oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom juga untuk jemaat yang mengikuti ibadah di rumah secara live streaming. Tuhan memberkati kita sekalian. Minggu kita hari ini bernama Jubilate, yang artinya bersorak-sorai, bersukacita memuji Tuhan. Dan untuk itu, nas yang menjadi khotbah hari ini diambil dari surat 1 Yohanes pasalnya yang ketiga. Dimulai dari ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-24. Saya mengajak jemaat Tuhan kita membacakan nas khotbah ini secara bergantian. Saya membacakan ayat ganjilnya, jemaat membacakan ayat yang genap. Mari kita mulai. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Karena siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah diam dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Dia karuniakan kepada kita. Amin. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan di dalam hatinya serta melakukan dalam hidupnya sehari-hari. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti yang saya sebutkan tadi, hari ini kita memasuki Minggu Jubilate. Kalau dalam bahasa Latin itu jubilatio, asal katanya jubilare, artinya tadi sudah saya sebutkan, yaitu bersorak-sorai, bersukacita. Tentu akan muncul di dalam pikiran kita pertanyaan, mengapa sih ada nama minggu Jubilate atau bersorak-sorai? Itu bisa saja ada dalam pikiran kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ternyata bersorak-sorai itu
itu adalah bagian dari kehidupan umat Allah. Kita bisa mengingat ketika umat Israel mau merubuhkan tembok Jeriko, yang mereka lakukan pada hari ke-7 setelah mengitari tembok Jeriko 7 kali. Mereka bersorak-sorai dan meniup terompet, sehingga tembok Jeriko yang tebal itu akhirnya runtuh. Jadi rupanya di dalam sorak-sorai orang percaya ada kekuatan, ada kuasa. Dan sorak-sorai itu lahir karena iman percaya bahwa Kristus Tuhan itu ada bersama dengan kita. Itulah yang membuat Jubilate itu menjadi nama minggu juga bagi kita. Untuk mengingatkan kita bahwa bersorak-sorai di dalam Tuhan, bersukacita, itu adalah bagian dari hidup kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita mau bersorak-sorai, apalagi bersukacita, tentu ada alasannya. Tidak mungkin kita bersorak-sorai tanpa alasan. Itu sama artinya kita lari satu kamar, kan begitu. Kita enggak normal. Kalau bersorak-sorai, tidak ada alasan yang membuat kita bersorak-sorai. Itu makanya pasti ada yang menjadi alasan bagi kita untuk bersorak-sorai, bersukacita dalam hidup kita. Misalnya sebuah keberhasilan yang luar biasa yang kita capai. Tanpa sadar kita akan bersorak-sorai. Saya pernah menggambarkan kalau dulu masa Piala Dunia, kaum bapak biasanya itu menjagokan satu tim misalnya. Dan ketika timnya itu juara, tanpa sadar bisa saja sang bapak itu bersorak kegirangan. Nah, jadi ada memang alasan mengapa seorang itu bersorak-sorai, bergembira. Ada sesuatu yang membuat dia sangat-sangat berbahagia. Jadi bukan kebahagiaan yang biasa. Sangat berbahagia, itu makanya dia bersorak-sorai. Oleh karena itu, kita mungkin akan mengatakan, berarti tidak bisa dong kita bersorak-sorai kalau tidak ada kebahagiaan yang kita rasakan atau yang kita alami. Benar. Kita tidak mungkin bersorak-sorai kalau tidak ada yang kita rasakan sesuatu kebahagiaan yang besar dalam hidup kita. Lalu kapan kita bisa bersorak-sorai kalau harus seperti itu alasannya? Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, pasti berbeda alasan kita untuk bersorak-sorai karena kebahagiaan bagi kita pribadi lepas pribadi juga berbeda. Ada orang walaupun dia dapat keuntungan sampai bahkan hampir 1 miliar, dia enggak bersorak kegirangan. Karena rupanya dia sering mendapatkan seperti itu. Tapi ada orang mendapatkan 100.000 aja dia sudah kegirangan. Karena ternyata dia tidak pernah mendapatkan uang 100.000. Ada sebuah kisah di balik ada satu acara di Trans TV kalau saya tidak salah. Itu acara makan-makan itu. Jadi ada satu presenter atau artis di situ lah yang biasa makan itu. Diceritakan pengalamannya, dia begitu lahap memakan makanan karena rupanya sebelum dia hadir dalam acara itu, dia tidak pernah makan yang enak. Bahkan kekurangan selalu untuk makan. Jadi begitu ditawarkan kepadanya makanan yang bagaimanapun semuanya nikmat bagi dia. Itu adalah gambaran bahwa memang kebahagiaan bagi kita masing-masing berbeda-beda. Karena itu bisa saja bagi satu orang yang seharusnya itu membuat dia bersorak-sorai, bisa tidak membuat dia bersorak-sorai. Tapi bagi kita itu bisa membuat kita bersorak-sorai. Oleh karena itu, kita bisa melihat sebenarnya dalam hidup kita, apa sih yang bisa membuat kita bersorak-sorai dalam hidup kita ini? Yang mau menampakkan bahwa kita ini adalah umat Allah yang memiliki ciri bersorak-sorai, berjubilate. Salah satu adalah kalau kita sudah yakin
bahwa iman percaya kita, pilihan kita sudah tepat di dalam beriman ini. Bagi kita mungkin itu tidak begitu menarik. Tapi rupanya bagi orang Kristen yang menerima surat 1 Yohanes ini, keyakinan bahwa yang dia percayai itu benar, itu sangat-sangat berguna bagi mereka. Dan ketika mereka sudah yakin yang mereka percayai itu benar, mereka bersorak-sorai. Mengapa? Jemaat yang dikasihi Tuhan, surat 1 Yohanes dituliskan kepada jemaat Kristen yang waktu itu sudah dikacaukan oleh satu aliran yang bernama Gnostik. Aliran Gnostik ini mengajarkan kebenaran yang lain dari kebenaran Kristen. Mereka mengatakan segala yang berbentuk materi termasuk tubuh manusia itu jahat. Karena itu harus dihindari. Dan dalam pandangan orang Gnostik, di dalam diri kita sebagai seorang manusia, roh kita yang kekal, yang mulia, intelektual kita, kecerdasan kita, itu terpenjara oleh tubuh yang jahat ini. Karena itu bagi mereka, sebuah kebenaran adalah jika kita mampu membebaskan roh kita dari penjara tubuh. Itulah bagi mereka cara untuk bisa masuk ke dalam keselamatan, dan itulah kebenaran. Oleh karena itu orang Kristen yang ada di sekitar mereka waktu itu terganggu. Ada kesangsian, bertanya-tanyalah dalam hati, benar enggak yang kita percaya ini? Apakah yang kita miliki sekarang ini kebenaran yang sejati atau bukan? Itu wajar terjadi ya. Ketika misalnya ada tandingan dalam kehidupan kita, kita bisa juga ragu atas apa yang kita miliki. Satu contoh misalnya, seperti emas saja kita buat. Ada orang yang memberikan kepada kita emas. Bagi orang yang belum kenal emas persis bagaimana ciri-cirinya, dia terima emas ini. Kemudian datang yang lain yang menawarkan emas. Itu enggak asli, ini yang asli katanya. Pasti muncul dalam diri kita keraguan-raguan. Benar enggak ya? Ini asli atau enggak ya? Dan ketika keraguan itu ada, di sanalah ketidaktenangan ada. Dan kalau kita tidak tenang, bagaimana kita bisa berbahagia dalam hidup kita? Itu makanya Rasul Yohanes, murid Tuhan Yesus, menuliskan surat 1 Yohanes, memberikan ketenangan kepada orang-orang Kristen waktu itu, yang selalu bertanya, benarkah kita ini berasal dari kebenaran? Itu menjadi pertanyaan mereka waktu itu. Yohanes menjawab untuk membuktikan bahwa orang-orang Kristen itu berasal dari kebenaran. Katanya, kalau orang Kristen itu sudah melakukan kasih kepada sesamanya. Jadi memang naskah khotbah kita diawali dengan perkataan di ayat 19a itu, demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Kata demikian itu membuat kita bertanya, apa itu? Rupanya itu ada di ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 18. Di sana dikatakan bahwa orang-orang yang mengasihi sesamanya, orang Kristen yang mengasihi orang lain, itu adalah bukti bahwa orang itu berasal dari kebenaran. Luar biasa sebenarnya. Ketika orang merasa kasih terhadap sesama itu menjadi nomor sekian atau bahkan tidak penting sama sekali, rupanya Yohanes menekankan, itu hal yang utama. Justru dari sanalah terbukti bahwa orang itu berasal dari kebenaran atau bukan. Dengan kata lain, kalau kita adalah orang yang senantiasa mengasihi dan menunjukkan kasih itu dengan perbuatan kita, itu berarti kita berasal dari kebenaran. Kita tidak salah lagi dan kita boleh tenang dengan itu. Hanya masalahnya
seperti disebutkan dalam firman Tuhan ini, kadang ketika kita punya keinginan mau melakukan kasih kepada orang, misalnya punya rencana ingin memberikan bantuan misalnya kepada orang yang ada di Nusa Tenggara Timur ya, yang terakhir ini mengalami bencana. Rupanya ada yang menghalangi, ada kebutuhan lain misalnya. Akhirnya tidak sampailah keinginan untuk berbuat baik itu. Lalu karena tidak jadi menyampaikan bantuan ini, kita merasa bersalah. Itu makanya dikatakan tadi oleh Yohanes dalam firman Tuhan ini, hati kita menuduh kita, menyerang kita, membuat kita merasa bersalah. Kenapa enggak kau lakukan itu? Kenapa enggak kau lakukan itu? Kira-kira begitu. Itu bisa terjadi pada kita. Tapi Yohanes juga mengatakan kepada kita, ketika itu terjadi bagi kita yang sudah punya rencana, punya maksud baik terhadap orang lain, tapi ada kendala, akhirnya tidak dilakukan. Katanya ternyata Tuhan menjadi pembela kita, pelindung kita terhadap suara hati itu, yang menyerang kita itu, yang menuduh kita itu. Karena Allah lebih besar dari suara hati itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika saya membaca firman ini, saya berpikir bagaimana firman ini bisa sampai dengan bahasa yang sederhana. Karena rupanya memang 1 Yohanes ini dituliskan dengan bahasa yang filosofis, yang mengandung filsafat, yang memang kalau tidak tenang kita pikirkan, kita susah sekali memahami firman Tuhan ini. Karena dia menyangkut bagaimana hal yang tidak kelihatan, yaitu hati kita. Bukan liver maksudnya. Kalau liver bisa kita lihat. Tapi hati itu adalah inti kemanusiaan kita. Firman Tuhan hari ini mau mengatakan, orang yang berjubilate itu adalah ketika hatinya bisa bersuka cita, bersorak-sorai. Hatinya tenang, tidak terganggu, tidak ragu-ragu. Itulah orang yang bisa bersuka cita. Kalau hatinya sedih, kalau hatinya sedang kacau, tidak mungkin dia bersorak-sorai bersuka cita. Dan karena itu disebutkan tadi, bisa saja orang tidak bersuka cita karena suara hatinya menyerang dirinya. Ketika dia tidak jadi melakukan yang baik. Tapi kita dikuatkan oleh firman Tuhan ini. Ketika suatu saat misalnya, kita diganggu oleh suara hati kita dituduh karena kita gagal melakukan yang baik terhadap sesama. Tuhan menjadi pembela kita karena Tuhan itu tahu. Walaupun kita tidak jadi melakukan kasih itu dengan perbuatan, tapi hati kita, niat kita sudah ada dan Dia tahu itu. Itu makanya dikatakan tadi Tuhan Maha tahu. Sehingga dengan demikian kita boleh menenangkan diri kita. Kalau sudah tenang katanya tadi, kita boleh yakin dan memiliki percaya untuk mendekati Allah. Firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita bahwa orang akan tenang ketika dia melakukan kasih terhadap sesamanya. Kadang mendengar kata kasih ini ada semacam bosan dibilang tidak bosan, tapi sepertinya hal yang sudah biasa begitu. Yohanes mau mengatakan bagaimana kita menguji bahwa kita memang benar-benar mengasihi orang lain. Katanya begini, ujilah dirimu. Apakah kau merasa bertanggung jawab terhadap orang lain? Misalnya, ada sebuah kisah nyata. Ada seorang namanya Bill Lear. Dia pencipta pesawat Learjet, pesawat terbang yang penumpangnya hanya 8. Pada suatu ketika katanya,
2 pesawat Learjet ini jatuh secara misterius, tidak tahu karena apa. Lalu si pencipta Learjet ini, si Bill Lear ini merasa bertanggung jawab, walaupun dia tidak tahu itu kesalahan pilot kah atau memang kesalahan desain dari pesawat ini. Tapi dia sebagai orang Kristen merasa bertanggung jawab. Saya yang membuat pesawat itu, saya harus tahu. Makanya dia katakan kepada perusahaan, tarik dulu, jangan dulu diedarkan. Sampai akhirnya saya tahu mengapa pesawat yang saya ciptakan bisa jatuh. Dan akhirnya dia teliti, dia tahu kekurangannya, dan akhirnya dia perbaiki bagian yang kurang itu. Dan memang setelah diperbaiki, tidak ada masalah lagi dengan Learjet itu. Peristiwa itu mau mengingatkan kita bahwa seorang Bill Lear itu, dia memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dia kerjakan, dan dia bertanggung jawab terhadap orang yang sudah meninggal karena jatuhnya pesawat itu, dan dia bertanggung jawab supaya jangan ada orang lain lagi jadi celaka gara-gara pesawatnya. Itulah buktinya bahwa dia mengasihi orang lain. Di dunia ini tidak banyak orang seperti itu. Mungkin ada orang, dia tahu dia salah, tapi dia nggak mau peduli, biar aja, kan bukan aku yang menanggung resiko. Itu bukan orang yang mengasihi. Orang yang mengasihi tidak selesai dalam apa yang dia kerjakan, tapi dia berpikir apakah yang saya kerjakan ini berdampak positif atau negatif bagi orang lain. Makanya orang-orang yang menciptakan narkoba itu bukan orang yang mengasihi, karena dia tahu dampak narkoba yang dia buat akan merusak orang lain. Itulah cara menguji bagaimana benar-benarkah kita mengasihi orang atau bukan. Kalau kita merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan seseorang atau satu keluarga, itu artinya kita sungguh mengasihi mereka. Jadi menurut penulis 1 Yohanes ini, mengasihi itu bukan dengan kata-kata, tapi dengan perbuatan yang keluar dari hati kita. Ada merasa bertanggung jawab atas kehidupan orang lain yang ada di sekitar kita. Ini hal yang luar biasa yang diajarkan. Dan ketika memang kita sungguh melakukan kasih itu, katanya kita tidak perlu takut dengan tuduhan hati kita. Walaupun kita tidak jadi seperti yang saya sebutkan tadi melakukan hal yang baik itu, tapi rasa tanggung jawab itu, niat baik kita mau mengasihi orang itu sudah diketahui Allah. Dan kita boleh tenang, tidak perlu lagi khawatir karena gangguan suara hati. Cuman yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam firman Tuhan ini dikatakan kepada kita bahwa ketika suara hati kita tidak menuduh kita, kita memiliki percaya untuk mendekati Allah. Mengapa? Karena hanya orang yang yakin bahwa dia tulus melakukan perintah Allah lah yang tidak akan takut menghampiri Allah. Tapi kalau orang yang berpura-pura, dia pasti takut menghampiri Allah. Karena tidak teruji. Dan katanya lagi, kalau kita sudah melakukan kasih itu, kita bisa memiliki keyakinan bahwa doa kita akan dijawab oleh Allah. Persoalan sepanjang kehidupan orang percaya, orang Kristen, adalah bagaimana supaya doa dijawab oleh Allah. Hari ini kita diajari oleh firman Tuhan ini, bagaimana supaya doa kita dijawab oleh Allah, yaitu kita melakukan kasih, karena kasih itu adalah perintah Allah kepada kita. Dan kasih itu adalah bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ada dua yang disebutkan di sini menjadi persyaratan bagi kita agar doa kita dijawab oleh Allah. Pertama, kita percaya kepada Kristus. Kita yakin bahwa Kristuslah kebenaran yang sejati, bukan yang lain lagi. Dan ini ditekankan oleh
penulis 1 Yohanes kepada jemaat Kristen waktu itu juga. Agar mereka tidak ragu-ragu, tapi percaya penuh bahwa Kristuslah kebenaran itu. Dan itu dibuktikan dengan ketaatan melakukan perintah Tuhan, mengasihi sesama. Karena itu ada berkat yang dijanjikan di dalam firman Tuhan ini di ayat yang ke-24. Bagi orang yang melakukan perintah Allah itu, yang mengasihi sesama itu, katanya Allah akan tinggal di dalam dia dan dia berada di dalam Allah. Dan yang memberitahukan itu katanya Roh Kudus. Apa sih enaknya kalau Allah berada dalam diri kita dan kita ada dalam diri Allah? Sehingga itu begitu penting rasanya dikatakan oleh Yohanes. Kekekalan hanya bisa kita peroleh ketika Allah ada dalam diri kita, karena Allah lah yang kekal. Kalau Allah tidak berada dalam diri kita, bagaimana kita masuk ke dalam kekekalan yang kita sering sebut sebagai surga itu? Kita kan tidak hidup untuk di dunia ini saja, kan begitu. Kita mau menikmati surga nanti. Dan yang bisa membawa kita ke surga itu adalah Allah sendiri ketika dia berada di dalam kita dan kita ada di dalam Allah. Jadi kita menyatu dengan Allah. Oleh karena itu Yohanes melihat itu adalah berkat yang luar biasa bagi orang-orang yang melakukan perintah Tuhan, yang mengasihi sesama. Kalau kita mau bincang-bincang dengan saudara-saudari kita agama yang lain, mungkin mereka akan mengatakan bahwa tidak mungkin orang tinggal di dalam Allah dan Allah di dalam orang itu. Itu tidak mungkin. Tapi bagi orang Kristen itu terjadi. Karena orang yang menerima Kristus, percaya kepada Kristus, Roh Kristus berada dalam dirinya, tinggal di dalam dia, dan dia ada di dalam Roh itu. Itulah yang menjadi sukacita bagi kita. Jadi hari ini, walaupun sedikit memang berat khotbah ini, saya rasakan juga berat, dan saya sedikit khawatir bisa enggak nanti ini jelas ke jemaat gitu. Tapi ada pesan yang berharga yang kita lihat di sini. Yang pertama adalah kita boleh berjubilate karena kita yakin bahwa Kristuslah kebenaran itu. Tidak ada yang lain. Entah sekarang atau yang akan datang pun orang mengatakan ada kebenaran yang lain. Kita boleh yakin bahwa Kristuslah kebenaran yang sejati. Supaya kita tidak ragu-ragu. Dengan yakinnya kita bahwa yang kita pilih adalah benar, kita boleh bergembira. Karena kita pasti tidak salah jalan lagi, kita akan masuk ke dalam surga nanti. Ini hal yang pertama yang kita pelajari dari firman Tuhan. Dan yang kedua, kita tadi melihat ciri bahwa memang kita adalah orang yang percaya kepada Kristus, orang yang sudah menerima Kristus dalam hidupnya, itu kita buktikan dengan kehidupan kita yang selalu mengasihi sesama. Jadi ada pola yang baru yang diberikan kepada kita. Kalau selama ini secara jasmani memang mata kita lebih sering melihat ke dalam walaupun dia ke arah ke depan, tapi firman Tuhan mengatakan supaya kita tahu makna mengapa Tuhan menciptakan mata ini ke depan. Bukan supaya kita hanya bisa melihat saja, bukan, tapi supaya lebih banyak melihat orang lain, memperhatikan orang lain, dan mengasihi orang lain. Dan disitulah kita bisa memperlihatkan kita ini anak-anak Allah yang sudah tinggal di dalam Allah. Jadi bukan firman yang boleh kita lakukan atau tidak ini. Ini adalah kehidupan kita. Seperti yang sudah disebutkan tadi, bagaimana kita bisa merasa bertanggung jawab terhadap kesejahteraan orang lain. Bagaimana supaya hati kita selalu dipenuhi keinginan untuk menolong orang lain. Walaupun ini sulit Bapak Inang, tapi inilah yang difirmankan Tuhan kepada kita. Mengapa sulit? Karena seringkali kita masih mengatakan dalam diri kita, ini kan yang aku cari,
untuk apa orang yang menikmati yang aku cari? Anak Allah tidak akan mengatakan begitu. Anak Allah akan mengatakan, Tuhan beri aku kesempatan dengan ini untuk memperlihatkan kasih-Ku kepada orang lain. Inilah pola yang baru yang perlu kita hidupkan dalam diri kita. Sebagai orang-orang yang memang berjubilate. Jadi bersorak-sorai itu dalam konteks kita bukan hanya suara kita yang bersorak-sorai, tapi sorak-sorai kita perlihatkan dengan kegembiraan kita mengasihi orang lain. Itulah sorak-sorai kita sekarang. Apalagi di masa pandemi ini. Kita bersyukur kalau Tuhan memberkati kita dengan berkat-berkat duniawi dan berkat surgawi. Tapi jangan lupa ada di sekitar kita orang-orang yang sangat menderita, yang membutuhkan kasih kita. Dan firman Tuhan mengatakan kepada kita tadi, kalau kita memang adalah orang yang percaya kepada Kristus, kita akan melakukan kasih kepada sesama. Secara gerejawi kita bisa melihat di GKPS Cikoko ada sebuah tim yang begitu solid menolong anak-anak GKPS yang ingin sekolah, dan mereka memberikan beasiswa untuk anak-anak yang mau sekolah tapi orang tuanya tidak mampu. Artinya secara organisasi mereka sudah berpikir bagaimana merasa bertanggung jawab terhadap orang lain. Dan biarlah yang seperti itu juga hidup dalam diri kita. Ada rasa tanggung jawab dalam diri kita. Ya, aku bertanggung jawab terhadap orang itu, supaya dia jangan menderita dalam hidupnya. Beberapa hari ini saya menonton acara di televisi, saya lupa nama acara itu, tapi di sana diperlihatkan ada satu keluarga yang selalu mencari orang-orang yang terlantar, entah itu karena diusir keluarganya, entah itu karena ada kekurangannya. Mereka merawatnya dengan baik, bahkan rambutnya yang sudah tidak pernah terpelihara sampai beberapa kilo tidak pernah dipotong, akhirnya mereka potong dan orangnya mereka rawat dan ditawarkan kepada keluarga untuk diterima kembali, dan kalau tidak dimasukkanlah ke panti asuhan supaya dipelihara dengan baik. Saya berpikir untuk apa mereka lakukan itu? Secara negatif orang akan mengatakan supaya ada konten. Bolehlah, nggak apa-apa. Tapi kan masih banyak konten yang lain. Bisa konten bernyanyi. Tapi mengapa harus pilih konten itu? Itu kan punya resiko. Berarti bukan hanya konten yang menjadi motifnya. Tapi motifnya adalah mereka mau memang menunjukkan mereka bertanggung jawab terhadap orang-orang terlantar. Dan mengapa bukan orang Kristen yang melakukan itu? Padahal Tuhan Yesus mengatakan, yang di penjara itu dia di sana, yang terlantar itu dia di sana. Makanya dalam Matius 25 ayat 40 Tuhan Yesus mengatakan, segala sesuatu yang kau lakukan kepada orang yang paling hina ini, engkau melakukannya kepadaku. Di mana orang Kristen? Mari kita bertanya pada diri kita. Itu hanyalah salah satu wujud bagaimana kita merasa bertanggung jawab kepada orang lain. Dan ketika kita memiliki rasa tanggung jawab itu artinya kita mengasihi orang lain. Dan di keluarga juga begitu. Kalau bapak nggak peduli inang sakit, bagaimana mungkin dikatakan bapak itu dia mengasihi istrinya? Sebaliknya juga, kalau misalnya istri mengatakan dia sayang kepada bapak itu, rupanya waktu bapak itu kalut karena banyaknya tanggung jawab yang harus diselesaikan, masih meminta lagi, bukannya ditanya, ada masalah ya pak, apa yang bisa ku bantu? Bukannya seperti itu. Enggak benar inang itu mengasihi suaminya itu. Seorang ibu, seorang istri dia harus merasa bertanggung jawab terhadap kenyamanan suaminya. Dan suami juga harus bertanggung jawab bagaimana supaya nyaman istrinya. Bukan menyamankan dirinya sendiri, kan begitu. Ini hal-hal yang kita bisa buktikan dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Karena memang zaman ini sangat mempengaruhi pola kita. Zaman ini menuntut kita semakin egois.
Bahkan jangan-jangan dalam keluarga sudah tercipta kehidupan yang egois. Sama-sama makan, sama-sama di dalam keluarga, tapi masih memikirkan pikirannya atau kepentingannya sendiri. Kalau misalnya ada anak-anak kita memikirkan tugasnya sendiri terus, dan si bapak juga mikir kerjaannya terus, si ibu juga memikirkan kerjaannya terus, tidak ada kesatuan dan tidak pernah memikirkan orang lain di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana kita mungkin melaksanakan firman Tuhan ini keluar, sedangkan di keluarga kita tidak bisa kita wujud nyatakan? Jadi firman Tuhan ini boleh kita praktikkan di rumah kita dulu. Bagilah hati kita kepada orang-orang yang ada di keluarga. Di sini banyak pemuda. Jangan hanya mementingkan diri kita sendiri. Lihat orang tua kita ini butuh apa sekarang? Dan orang tua juga begitu, dia pikirkan anaknya, dia butuh apa ini sekarang? Disinilah terlihat keluarga Allah yang sejati itu. Karena di dalamnya ada orang-orang yang benar-benar tinggal di dalam Allah. Orang yang seperti itulah orang yang merjubilate. Jadi enggak perlu keluar-keluar kita merjubilate. Rupanya kita tidak berbuat kasih. Tapi biarlah kita enggak bisa seperti orang Israel dulu teriak bersorak-sorai, tapi sorak-sorai kita wujudkan dengan kasih kita kepada sesama. Kita merasa bertanggung jawab untuk kesejahteraan orang lain. Sama seperti ketika kalau ada misalnya orang tua yang meninggalkan, selalu dikatakan begitu. Kalau ada orang yang mau menyanyi di situ dari gereja, nagabe gati ini tangis nami, jenman doding doha nami. Jadi ada selalu yang bisa digantikan. Jadi kita boleh katakan yang menjadi ganti sorak-sorai kami secara mulut, kami melakukan kasih. Itulah wujud sorak-sorai kami. Mengasihi sesama, memberikan tempat di hati ini pada orang lain. Masih ulang terjadi dalam kehidupan keluarga nanti juga. Bahkan istri juga tidak punya tempat lagi dalam hati suaminya. Wah, ini bahaya. Dan si istri juga suaminya tidak ada lagi tempat di hatinya. Semoga ini tidak terjadi. Ketika kita mau mengasihi, tempatkanlah orang itu di hati kita. Dan rasakanlah bahwa dia adalah tanggung jawab kita. Dengan demikian, seperti kata firman Tuhan tadi, kita boleh percaya bahwa apapun yang kita minta dan doakan, Tuhan akan menjawab doa kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami agar kami sungguh melakukan kasih kepada sesama kami seperti yang Tuhan perintahkan kepada kami, sebagai bukti bahwa kami sungguh mengasihi-Mu ya Allah. Dan Tuhan berjanji melalui firman-Mu hari ini, Tuhan akan menjawab doa-doa kami kalau kami sungguh melakukan perintah-Mu mengasihi sesama kami. Berkati Tuhan firman-Mu yang sudah kami dengarkan hari ini, agar firman itu tertanam dalam hati kami, dan kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu yang tertulis dalam 1 Tawarikh 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Marilah kita memberikan persembahan kita.
Demikian persembahan kita diambil dari Kidung Jemaat nomor 287B baitnya yang pertama. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa kami, sumber segala sesuatu, kami menerima segala berkat hanya daripada-Mu. Engkau menganugerahkan kepada kami kehidupan dan penghidupan. Kini kami menyerahkan hidup dan sebagian dari pemberian-Mu sebagai persembahan kami kepada-Mu. Kiranya melalui segala pemberian-Mu, kami semakin dikuatkan oleh kasih karunia-Mu untuk melaksanakan semua tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada kami. Ya Tuhan, kuduskanlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan bagi-Mu. Berilah kami hikmat dalam mempergunakan segala pemberian dan berkat-Mu dengan segenap hati, pikiran, dan keberadaan kami, agar melaluinya kehendak-Mu semakin nyata. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah ucapan syukur dan persembahan kami. Amin. Sekarang bersyukur hai hati mulut tangan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pergilah, karena Tuhan berkata, Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Thank you.